Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024. Sermagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Dia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengarkan kisah Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah. Salah satu ciri pokok dari mereka yang memiliki bakat berbisnis, bakat berdagang atau saudagar, itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan momentum, kemampuan memanfaatkan peluang, dan tentu saja tempat untuk kelancaran berbisnis. Tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang biasanya juga dipenuhi banyak pedagang yang menawarkan aneka macam barang dan jasa. Sebab di sanalah mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pelanggan, mendapatkan pembeli, mendapatkan klien. Itulah yang terjadi dengan orang-orang dalam kisah Injil hari ini, saudara-saudari, ketika Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Bait Allah merupakan area sentral dalam tradisi bangsa Yahudi. Sebab di sana, di bait Allah itu mereka melakukan salah satu kewajiban utama yang ditentukan dalam Taurat Musa, yaitu menyembah dan berbakti kepada Allah. Tidak heran jika bait Allah menjadi salah satu tempat paling ramai disesaki oleh manusia dari berbagai macam penjuru yang hendak berdoa kepada Allah. Dan kenyataan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang demi mendapatkan keuntungan, demi kelancaran bisnis. Dan kita ingat saudara-saudari, siapa yang berkuasa di bait Allah yaitu suku Lewi. Apakah para pedagang di bait Allah bisa memasarkan dagangannya tanpa izin dari suku Lewi? Apakah mereka berdagang di sekitar bait Allah tanpa ada katakanlah peluang yang diberikan oleh suku Lewi? Dalam hal ini sangat mungkin ada kong kali kong. Artinya ada relasi saling menguntungkan antara penanggung jawab bait Allah dan para pedagang yang memang memanfaatkan peluang dan tempat serta waktu untuk mendapatkan keuntungan. Dan disinilah sumber masalahnya, saudara-saudari. Ketika mereka yang diberi tanggung jawab mengurus bait Allah bekerja sama dengan para pebisnis, para pedagang, maka sempurnalah segala praktek yang terjadi dan kemudian mencemarkan martabat dari rumah Allah, marwah dari bait Allah, yang seharusnya tempat yang khusyuk untuk orang datang berdoa menjadi tempat seperti pasar. Yang seharusnya tempat orang menikmati, katakanlah itu kebebasan karena berjumpa dengan Tuhannya, justru dalam tanda kutip dicekik oleh macam-macam praktek di sekitar rumah ibadah yang dipenuhi dengan manipulasi demi keuntungan.
Ambil contoh saudara-saudari, ketika orang datang berziarah ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban dan ada syarat-syarat yang dituntut, bahwa misalnya hewannya itu tidak boleh bercacat, sepasang burung tekukur, burung merpati, dan sebagainya. Ada macam-macam. Di situ ada peluang untuk kemudian terjadinya transaksi. Bisa saja umat Israel yang datang membawa semua persyaratan itu untuk bersyukur, berdoa, berbakti kepada Tuhan. Tapi ingat saudara-saudari, ada di sana orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatakan apakah hewan ini layak atau tidak layak. Apakah hewan ini sesuai dengan aturan Musa atau tidak. Di sini sangat terbuka peluang untuk terjadinya manipulasi. Ketika misalnya hewan kurban yang dibawa, macam-macam tuntutan lain itu ternyata dinyatakan tidak layak, maka disitulah para pedagang yang sudah bekerja sama dengan penanggung jawab bait Allah akan kemudian mengarahkan mereka untuk membeli di sana, di situ, dan sebagainya. Akibatnya saudara-saudari, di sekitar bait Allah menjadi penuh dengan aroma bisnis, aroma manipulasi, aroma ketidakadilan. Itu mengapa Yesus kemudian sungguh sangat marah ketika menemukan praktek ini. Yesus ingin mengembalikan fungsi marwah martabat bait Allah sebagai tempat orang berjumpa dengan Allah, sebagai tempat orang berbakti dengan tenang, sebagai tempat orang berdoa, beribadah dengan tanpa macam-macam tuntutan, tanpa macam-macam praktek yang justru mencemari bait Allah, kesucian bait Allah itu. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa pesannya untuk kita? Kalau kita memperhatikan saudara-saudari di gereja, di lingkungan, di basis di mana kita hidup sebagai umat Allah, kadang-kadang praktek mencari keuntungan ini ada juga. Langsung ataupun tidak langsung. Dan lebih jelek lagi, kalau sudah ada dalam tanda kutip kerjasama antara pimpinan gereja dan mereka yang memang orang-orang yang suka berbisnis, suka mencari keuntungan, betapa itu akan sungguh suatu praktek yang orang awam kemudian tidak mampu untuk memperbaruinya. Kalaupun berbisik-bisik di belakang, bergosip, itu biasa. Tapi bagaimana mengubah ini? Kadang-kadang butuh tindakan revolusioner sebagaimana dicontohkan oleh Yesus hari ini. Kita diajak saudara-saudari untuk benar-benar menyadari potensi-potensi ini di sekitar gereja kita. Nah, praktek-praktek yang tidak bagus ketika sudah berurusan dengan uang, sudah berurusan dengan keuntungan, kadang orang lupa bahwa mereka beragama. Kadang orang lupa bahwa mereka beriman. Kepanitiaan-kepanitiaan di gereja yang dibentuk, apalagi kalau kemudian diikuti dengan mengumpulkan dana, banyak manipulasinya. Saya tidak katakan bahwa semua begitu, tapi ada juga praktek-praktek itu. Kita perlu sadari saudara-saudari supaya kita tidak ikut atau bahkan melestarikan pencemaran kepada praktek-praktek yang merusak martabat gereja, martabat bait Allah. Semoga saudara-saudari kita menyadari makna di balik tindakan Yesus hari ini, supaya kita tidak termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang mencari keuntungan di sekitar gereja, di sekitar bait Allah. Supaya kita tidak termasuk di antara orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan relasi dengan pimpinan gereja, dewan paroki, uskup, imam, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan. Gereja adalah tempat orang bersembahyang, tempat orang beribadah, tempat orang membangun relasi dengan Tuhannya dengan hati yang tenang. Jangan sampai
tempat orang membangun relasi dengan Tuhan berubah menjadi tempat transaksi. Kita bisa memaknainya saudara-saudari secara luas di dalam gereja kita, di dalam kumpulan umat, di tempat yang paling kecil, di basis, kemudian lingkungan, stasi, paroki, keuskupan, dan sebagainya. Dengan cara itulah saudara-saudari kita ikut dalam gerakan Yesus untuk menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena bisa menjumpai Engkau dalam rumah-Mu yang kudus. Semoga kami semua senantiasa ambil bagian menjaga dan merawat rumah-Mu menjadi rumah doa yang memberikan daya rohani kepada semua. Sebagai perwujudan dari membangun relasi dengan-Mu, sehingga seluruh hidup kami senantiasa merupakan pujian bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.